Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Langit Bukit Menoreh Official. Di kesempatan kali ini, akan melanjutkan cerita di video sebelumnya, sebuah cerita karya Ebes, yang berjudul, Babat Negeri Leluhur, episode yang ke-65. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisahnya kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sebagai murid utama perguruan pedang awan dari lereng Gunung Merbabu yang disebut juga Gunung Pamrihan atau Gunung Damalung, dia merasa tertantang untuk mencoba kemampuan bela diri sang bangsawan. Maka, malam itu dia mengajak adik seperguruannya Wilapa dan Satrukna untuk menjajal kemampuan kanuragan mereka menghadapi bangsawan Daha yang menjadi pemimpin tertinggi pasukan Daha. Lepas tengah malam, mereka bertiga diam-diam turun gunung kemudian menuju ke kota Pakuwon Kinanti. Menjelang pagi mereka yang baru menambatkan kuda mereka, langsung melompat ke atas tembok istana Pakuwon. Ludaka yang bertugas jaga malam di samping balai peristirahatan bersama Gumbrek dan Landung, langsung melempar senjata rahasianya ke arah tiga orang itu. Sring, Wilapa, Satrukna awas, teriak Taranggana yang melihat serangan Ludaka. Tiga orang murid perguruan pedang awan itu langsung berjumpalitan menghindari serangan senjata rahasia. Ludaka langsung menendang bokong Gumbrek yang ketiduran sambil ngiler. Buk Gumbrek langsung melek saat tubuhnya jatuh dari tempat duduknya. "Ada apa? Ada apa? Mana malingnya?" ujar Gumbrek yang bangun dari tidurnya. "Maling gundulmu itu, buka mata mutuh. Ada tiga tikus hendak cari masalah." Ludaka melotot tajam ke arah Gumbrek. Pria Tambun itu segera mengucek matanya. Saat melihat tiga orang bercaping itu dia langsung meraih pentung saktinya. "Kecoa bunting, mau apa kalian kemari ha?" teriak Gumbrek sambil mengacungkan pentungannya ke arah ketiga orang bercaping itu. "Kami hanya ingin menjajal kemampuan putra bangsawan yang menjadi pemimpin pasukan Daha. Tidak ada urusan denganmu babi gendut," ujar Taranggana ketus. "Apa kau bilang, babi gendut? Berani sekali kau menghina bekel prajurit Daha. Sudah bosan hidup kau rupanya. Kecoa bunting," teriak Gumbrek sambil berlari menuju ketiga orang itu sambil mengayunkan pentungannya. Pertarungan sengit segera terjadi antara Gumbrek, Ludaka dan Landung melawan tiga orang bercaping. Panji Watu Gunung yang mendengar suara ribut-ribut dari luar, segera menyingkirkan tangan Dewi Naganingrum yang sedang memeluknya, kemudian memakai pakaiannya dan bergegas keluar dari kamar tidurnya. Tak lupa dia menyambar pedang naga api. Di halaman balai peristirahatan Pakuwon Kinanti, Panji Watu Gunung melihat Gumbrek, Ludaka dan Landung sedang mengadu ilmu dengan tiga orang bercaping. Tiga orang itu segera melompat mundur saat melihat Panji Watu Gunung hadir di sana. "Maafkan kami sudah mengganggu istirahat Gusti Pangeran," ujar Ludaka sambil menghormat. "Tidak apa-apa Ludaka, kau tenang saja. Ada apa ini? Kenapa kalian ribut-ribut di pagi buta begini? Dan siapa mereka?" tanya Panji Watu Gunung segera. "Hamba tidak tahu Gusti Pangeran. Mereka hanya bilang ingin mencoba kehebatan Gusti Pangeran," jawab Ludaka sambil menghormat. Begitu rupanya," ujar Panji Watu Gunung sambil mengelus hidungnya. Tak berapa lama kemudian, ratusan prajurit Daha sudah mengepung tempat itu. Mereka hendak menangkap tiga orang bercaping itu, tapi teriakan Panji Watu Gunung segera menghentikan langkah kaki para prajurit. "Tahan, jangan ada yang berani maju. Mereka hanya ingin mencoba ilmu, tidak salah jika dilayani. Saudaraku, sebelum dimulai, perkenalkan namamu lebih dulu." Panji Watu Gunung menoleh ke arah tiga orang bercaping itu.
Taranggana segera melepas capingnya dan melempar ke tanah. Aku Taranggana, murid utama perguruan pedang awan, ujar Taranggana sambil mencabut pedangnya. Pendekar pedang rupanya, aku Watu Gunung, dari Padepokan Padas Putih. Biarkan aku yang melayani permainan pedangmu, Saudara Taranggana. Panji Watu Gunung lalu berjalan menuju ke Landung dan meminjam pedang Landung. Mereka langsung memasang kuda-kuda jurus andalan masing-masing. Taranggana segera meloncat ke udara dan turun sambil menyabetkan pedangnya. Panji Watu Gunung segera menangkis sabetan pedang Taranggana. Terang, ilmu pedang awan yang terkenal lincah dan gesit melawan ilmu pedang tanpa bentuk berlangsung cepat dan menegangkan. Gumbrek berbisik pelan pada Ludaka yang ada di sampingnya. Sepertinya orang itu salah pilih lawan Yalu. Ludaka langsung menoleh ke arah Gumbrek. Benar Brek, menantang Gusti Pangeran Panji dalam ilmu pedang sama dengan cari mati, jawab Ludaka sambil tersenyum tipis menyaksikan pertandingan itu. Taranggana mengayunkan pedangnya mengincar leher Panji Watu Gunung, namun Pangeran Daha itu dengan cepat mundur selangkah, kemudian menyabetkan pedang ke arah kaki Taranggana. Wet Taranggana segera meloncat ke udara menghindari sabetan pedang Panji Watu Gunung sambil mengayunkan pedangnya ke arah dada lawannya. Srit Panji Watu Gunung berkelit menghindari sabetan pedang Taranggana. Kemudian dia menjejak tanah dengan keras lalu melesat ke arah Taranggana yang baru menjejak tanah sambil menyabetkan pedangnya. Taranggana yang gelagapan akibat sabetan pedang Panji Watu Gunung berusaha untuk menangkis. Tring, namun Panji Watu Gunung segera melayangkan pukulan tangan kiri ke arah dada lawannya. Taranggana segera menyongsong pukulan itu dengan tapak tangan kirinya. Blam, Taranggana terpental ke belakang. Saat tubuhnya hendak membentur tanah, sekelebat bayangan langsung menangkap tubuh Taranggana yang terluka dalam. Rupanya itu adalah Resi Wasista. Laki-laki tua itu segera menotok aliran darah Taranggana yang sudah batuk-batuk yang mengeluarkan darah segar. Perlahan Resi Wasista menyalurkan tenaga dalamnya kepada Taranggana yang pucat wajahnya. Perlahan wajah Taranggana berangsur memerah. Resi Wasista nampak lega. Pria berpakaian pertapa itu langsung tersenyum dan berdiri kemudian berjalan menuju ke arah Panji Watu Gunung. Dia membungkuk hormat kepada sang Pangeran Daha. Mohon maafkan murid saya, pendekar muda. Panji Watu Gunung segera mendekati Resi Wasista sambil tersenyum tipis. Kenapa Resi begitu sungkan? Kami hanya berlatih saja, ujar Panji Watu Gunung sambil melemparkan pedang di tangannya ke arah Landung. Pedang melesat cepat ke arah tangan kiri Landung yang sedang memegang sarung pedangnya. Srit pedang masuk sempurna ke sarungnya. Saking cepatnya, semua orang sampai tidak melihat pergerakan pedang. Landung baru menoleh ke tangannya saat ada bunyi di sarung pedangnya. Semua orang terkejut melihat kejadian itu termasuk Resi Wasista dan ketiga muridnya. Dari kejadian itu, Taranggana sadar, jika tadi Panji Watu Gunung sungguh-sungguh meladeninya, maka pasti dia sudah meregang nyawa. Pendekar muda, kau sungguh luar biasa. Kalau boleh tahu, siapa namamu, dan dari mana asalmu? Tanya Resi Wasista sambil menghormat. Sebelum Panji Watu Gunung menjawab, Gumbrek langsung memotong pembicaraan mereka berdua. Ini Gusti Pangeran Panji Watu Gunung, putra mantu Maharaja Samarawijaya, putra Bupati Gelang-Gelang. Di dunia persilatan, dia dikenal dengan sebutan pendekar pedang naga api. Brahmana tua, ujar Gumbrek sambil tersenyum pongah. Panji Watu Gunung segera melotot ke arah Gumbrek yang membuat laki-laki Tambun itu langsung mengkerut. Resi Wasista dan ketiga muridnya terkejut mendengar ucapan Gumbrek. Mereka segera berjongkok dan menyembah kepada Panji Watu Gunung. Ampuni hamba Gusti Pangeran, hamba yang bodoh, tidak bisa melihat seorang bangsawan hebat di depan mata tua ini, ujar Resi Wasista sambil menghormat. Buru-buru Panji Watu Gunung segera mengangkat tangan Resi Wasista. Seorang Brahmana hanya berlutut kepada dewa. Resi, berdirilah, aku bukan dewa yang layak mendapat sembahmu, ujar Panji Watu Gunung segera. Resi Wasista tersenyum dengan penuh kekaguman.
Pemuda ini masih muda tapi memiliki kesaktian dan penghormatan tinggi terhadap para Brahmana, batin Resi Wasista dalam hati. Terima kasih Gusti Pangeran, semoga Hyang Maha Tunggal selalu memberkati setiap langkah Gusti Pangeran. Resi Wasista mengangguk pelan. Kita berbincang di serambi peristirahatan Pakuwon saja Resi. Mari kita ke sana, ujar Panji Watugunung sambil melangkah menuju ke tempat yang ia tunjuk. Resi Wasista menoleh ke arah ketiga muridnya, dan segera ketiganya mengikuti langkah sang Resi menuju ke serambi peristirahatan. Setelah Resi Wasista mengikuti langkah Panji Watugunung, semua prajurit Daha membubarkan diri. Gumbrek langsung berlari menuju ke tempat mandi. Ludaka dan Landung segera menyusulnya. Sampai di serambi, Dewi Srimpi sudah menunggu kedatangan Panji Watugunung dengan air hangat daun sirih untuk mencuci muka sang suami. Segera Panji Watugunung membasuh mukanya dan mengeringkan dengan kain yang sudah dipersiapkan Dewi Srimpi. Panji Watugunung kemudian membisikkan sesuatu kepada Dewi Srimpi. Perempuan itu mengangguk tanda mengerti dan segera mundur dari serambi peristirahatan. Hamba benar-benar malu tidak bisa mendidik murid hamba dengan baik, ujar Resi Wasista. Sudahlah Resi, kami hanya berlatih. Mengadu ilmu itu bukan untuk saling mengalahkan tapi juga untuk menjajal kemampuan. Ini hari terakhir kami, setelah ini aku dan pasukan Daha akan melanjutkan perjalanan. Mohon Resi bersedia menemaniku untuk sarapan bersama, ujar Panji Watugunung segera. Hamba merasa tidak pantas untuk makan bersama dengan Gusti Pangeran. Resi Wasista menunduk. Aku tidak mau ada penolakan Resi. Kita semua sama-sama manusia. Pangkat dan jabatan hanya sebuah gelar. Panji Watugunung tersenyum tipis. Dewi Srimpi, Dewi Naganingrum, Ratna Pitaloka dan Sekar Mayang datang ke serambi seraya membawa pelbagai jenis masakan. Pagi itu mereka makan bersama layaknya teman dekat. Setelah persiapan sudah cukup, pasukan Daha bergerak meninggalkan istana Pakuwon Kinanti menuju ke Kadipaten Lasem. Sepanjang perjalanan rombongan besar pasukan Daha mendapat perhatian dari penduduk di setiap Wanua dan Pakuwon yang mereka lewati. Di tapal batas wilayah Kalingga sebuah sungai kecil yang lumayan lebar menghentikan langkah kaki kuda-kuda mereka. Lawana memberikan hormat kepada Panji Watugunung. Tugasnya sebagai pengawal perjalanan Panji Watugunung di wilayah Kalingga sudah berakhir. Lawana menarik tali kekang kudanya, menggebrak kudanya kembali ke istana Kadipaten Kalingga. Seberang sungai adalah wilayah Kadipaten Lasem. Perlahan mereka menyeberangi sungai kecil itu. Begitu seluruh pasukan Daha sudah menyeberang sungai, Senopati Narapraja segera menggebrak kuda mereka menuju ke sebuah wanua yang menjadi wilayah Pakuwon Cempaka. Para penduduk wanua Pesanggaran ketakutan melihat kedatangan ribuan prajurit yang masuk ke wilayah mereka. Lurah wanua Pesanggaran, Wangsareja segera mendekati pasukan Daha yang berhenti di ujung wanua. Ampun Gusti, ada hal apa yang membuat Gusti Perwira datang ke tempat kami? Tanya Wangsareja dengan sopan. Kami berniat untuk menyeberang sungai Bengawan Solo ini Ki Lurah. Bukankah di wanua ini ada dermaga penyeberangannya? Tumenggung Wiguna menatap wajah pria tua itu. Oh ada Gusti Perwira. Dermaga penyeberangan kami menghubungkan antara wilayah Kadipaten Lasem dan Kadipaten Anjuk Ladang. Namun mohon maaf Gusti, sungai Bengawan Solo sedang meluap. Sangat berbahaya jika ingin menyeberang saat ini, jawab Ki Wangsareja sambil menghormat. Tumenggung Wiguna segera menoleh ke arah Senopati Narapraja dan Panji Watugunung. Apa boleh buat, kita dirikan perkemahan di sini sambil menunggu air mereda, ujar Panji Watugunung segera. Para prajurit Daha segera membangun tenda perkembangan di tanah lapang yang ada di luar wanua. Sementara Panji Watugunung dan keempat istrinya menginap di rumah Ki Wangsareja. Selama 2 hari mereka terpaksa menginap di wanua itu karena banjir Bengawan Solo. Pada hari ketiga, saat air sungai mulai surut, pasukan Daha berhasil menyeberangi sungai Bengawan Solo. Kemudian mereka menuju ke selatan, ke arah kota Kadipaten Anjuk Ladang. Setelah melewati Pakuwon Locaratna,
pasukan Daha terus bergerak menuju ke selatan ke arah kota Kadipaten Anjuk Ladang. Menjelang sore, mereka tiba di istana Kadipaten Anjuk Ladang. Mendengar berita pasukan Daha tiba di istana Kadipaten, Adipati Anjuk Ladang Gunawarman segera keluar menyambut kedatangan mereka. Melihat Panji Watugunung di antara para pemimpin pasukan Daha, Gunawarman mengernyitkan keningnya. Seingatnya Panji Watugunung hanya seorang utusan yang mengantarkan surat dari Prabu Samarawijaya. Selamat datang di Kadipaten Anjuk Ladang Gusti Senopati Narapraja, Gusti Senopati Maitreya, ucap Gunawarman sambil menghormat. Maaf Gusti Adipati, bukan kami yang lebih berhak kau sapa lebih dulu. Ada seorang yang lebih penting daripada kami di sini. Senopati Maitreya menatap wajah Gunawarman yang nampak kebingungan, sedangkan Panji Watugunung hanya tersenyum tipis. Apa maksudnya Gusti Senopati Maitreya? Siapa yang lebih berhak? Tanya Adipati Gunawarman segera. Tentu saja Gusti Pangeran Panji Watugunung, Gusti Adipati Gunawarman. Dia adalah pemimpin tertinggi pasukan Daha saat ini. Mendengar ucapan Senopati Narapraja serta-merta Adipati Gunawarman berlutut kepada Panji Watugunung. Ampuni hamba Gusti Pangeran, hamba begitu bodoh tidak bisa mengenali Gusti Pangeran. Teringat kejadian tempo hari saat menerima surat, Gunawarman semakin ketakutan. Sudahlah Gusti Adipati, berdirilah, jangan seperti itu. Mendengar ucapan Panji Watugunung, dengan segera Adipati Gunawarman berdiri. Malam itu, mereka bermalam di istana Kadipaten Anjuk Ladang. Dua putri Gunawarman, Wulandari dan Wulansari yang melihat kedatangan para perwira Daha, terkejut melihat Panji Watugunung ada di antara mereka. Segera mereka bertanya kepada ayahnya yang menjamu para perwira di Sasana Boga Kadipaten Anjuk Ladang. Kanjeng Romo, kenapa orang itu ada di antara para perwira tinggi prajurit Daha? Bisik Dewi Wulandari pada Gunawarman. Hustet, jangan macam-macam terhadap dia. Dia itu Pangeran Daha, suami Gusti Putri Ayu Galuh, ujar Gunawarman segera. Wulandari terkejut bukan main. Setelah bermalam di istana Kadipaten Anjuk Ladang, pagi itu Panji Watugunung dan keempat istrinya serta pasukan Daha bergerak menuju ke kota Raja Dahanapura. Setelah menyeberangi Sungai Brantas, pasukan Panjalu akhirnya mencapai wilayah kota Raja Dahanapura. Para prajurit Daha langsung dikembalikan ke Kesatrian Kadri sedangkan para perwira tinggi prajurit bergerak menuju istana Dahanapura. Sesampainya di istana, mereka bergegas menuju ke Balai Paseban Agung karena sudah ditunggu Prabu Samarawijaya di sana. Sembah bakti hamba untuk Gusti Prabu Samarawijaya, Sang Maharaja Panjalu, ujar Panji Watugunung dan semua orang yang bersamanya. Bangunlah, aku bangga dengan para pahlawan yang sudah berjasa mempertahankan wilayah Panjalu dari para pemberontak, ujar Prabu Samarawijaya sambil tersenyum simpul. Mohon ampun Gusti Prabu, kami tidak mungkin bisa mempertahankan wilayah Panjalu tanpa bantuan para prajurit Daha yang sudah mempertaruhkan nyawa mereka demi negeri, ujar Panji Watugunung sambil menyembah kepada Prabu Samarawijaya. Raja Panjalu itu tersenyum mendengar ucapan Panji Watugunung. Dimas Panji Watugunung memang rendah hati, seorang prajurit memang berjasa mempertahankan wilayah Panjalu, tapi tanpa seorang panglima perang yang cakap, mereka tidak akan bisa berbuat banyak bukan? Sekarang beristirahatlah dulu di Keputaran Dahanapura. Besok aku akan memberikan hadiah yang kujanjikan kepadamu. Putriku sudah menunggu kedatanganmu di sana Dimas, titah Sang Prabu Samarawijaya segera. Sendiko dawuh Gusti Prabu. Panji Watugunung segera menghormat pada Prabu Samarawijaya diikuti oleh para perwira tinggi yang menemaninya. Mereka segera mundur dari bangsal Paseban Agung. Prabu Samarawijaya menatap kepergian mereka dengan senyum. Panji Watugunung bergegas menuju ke Keputaran Daha diikuti oleh keempat istrinya. Warigalit menuju ke bangsal tamu sedangkan Narapraja, Maitreya dan Tumenggung Wiguna menuju kediaman mereka di Kesatrian Kadri. Ayu Galuh yang sedang hamil 5 bulan langsung berdiri dan melangkah ke depan Keputaran saat Panji Watugunung melangkah masuk ke serambi Keputaran.
Perempuan cantik itu langsung memeluk tubuh suaminya itu. Air matanya bercucuran, dia sangat bahagia. "Kenapa kau menangis, Dinda Galuh?" goda Panji Watu Gunung segera. Aku sangat merindukanmu, Kang Mas. Lihatlah putramu, dia juga senang ayahnya datang," ujar Ayu Galuh sambil menarik tangan Watu Gunung dan meletakkannya di perut Ayu Galuh yang buncit. Benar saja, ada tendangan dari dalam perut perempuan itu saat tangan Panji Watu Gunung menyentuh perutnya. Panji Watu Gunung tersenyum bahagia. "Kang Mas Panji." "Siapa dia?" tunjuk Ayu Galuh pada Dewi Naganingrum. "Dia putri Prabu Dharma Raja dari Galuh Pakuan, Dinda. Dia saudaramu," jawab Watu Gunung sambil tersenyum. Dengan pandangan sengit, Ayu Galuh mendekati Dewi Naganingrum. "Hei kau, sudah tahu aturan menjadi istri Kang Mas Panji?" Ayu Galuh mendelik tajam ke arah Naganingrum. "Abdi atos aturan nah Ce, sudah diberitahu Ce Mayang dan Ce Pitaloka," jawab Naganingrum segera. Ingat ya, kalau sampai kau ribut dengan urusan jatah waktu menemani Kang Mas Panji, Kang Bok Anggarawati tidak akan segan-segan mengusirmu, mengerti kau?" Ayu Galuh mendelik ke arah Naganingrum. Tiga selir Panji Watu Gunung hanya tersenyum melihat tingkah Ayu Galuh. Malam itu mereka beristirahat di Keputran Daha, tentu saja dengan Ayu Galuh yang menemani sang suami beristirahat. Pagi menjelang tiba di Istana Dahanapura. Pagi itu semua pembesar Istana Daha hadir di Balai Paseban Agung termasuk Panji Watu Gunung yang sudah berdandan layaknya seorang bangsawan. Semua orang berjongkok dan menyembah. Saat Prabu Samarawijaya memasuki Balai Paseban Agung, dengan gagah, pria yang mulai terlihat sepuh itu segera duduk di singgasana Panjalu. "Sembah bakti hamba untuk Gusti Prabu Samarawijaya, Maharaja Panjalu," ujar semua orang yang hadir di Balai Paseban Agung. "Semoga Hyang Agung selalu bersama kita. Sekarang duduklah dengan tenang," ujar Prabu Samarawijaya yang kemudian segera dilakukan oleh semua pembesar Istana Daha. "Hari ini, aku punya pengumuman penting bagi kalian semua. Panji Watu Gunung, duduklah di depan." Mendapat perintah dari Prabu Samarawijaya, Panji Watu Gunung segera duduk dan bersila di hadapan Prabu Samarawijaya. "Ini adalah putra mantuku, anak dari pamanku Panji Gunung Sari. Dia sudah berulang kali menyelamatkan Daha baik dari serangan Jenggala maupun dari rongrongan pemberontak Paguhan. Hari ini, dia aku angkat sebagai Pangeran Daha secara resmi dengan gelar Pangeran Jayengrana. Kenapa dia ku beri gelar Jayengrana? Karena dia selalu menang, jaya, dalam setiap peperangan, Rana. Selanjutnya, sebagai Pangeran Daha, dia akan memerintah daerah Kadri, Kunjang dan Watu Galuh sebagai kediaman keluarganya, titah sang Prabu Samarawijaya." Semua orang di Istana Dahanapura tersenyum tipis mendengar ucapan Prabu Samarawijaya, kecuali satu orang. Ranggawangsa mendengus panjang. Lelaki tua itu menatap wajah Panji Watu Gunung dengan kilatan penuh kebencian. Dari awal Panji Watu Gunung memimpin pasukan Garuda Panjalu, dia sudah tidak suka dengan putra Bupati Gelang-Gelang itu. Semua pertimbangannya dari dulu mulai menikahkan Panji Watu Gunung dengan Ayu Galuh, juga merupakan bentuk kebenciannya. Waktu itu dia berharap Panji Watu Gunung menolak untuk menikah dengan Ayu Galuh agar Panji Watu Gunung dijab pemberontak terhadap kekuasaan Prabu Samarawijaya. Namun ternyata Panji Watu Gunung menerima dan malah menjadi kesayangan Prabu Samarawijaya karena berhasil merubah sifat Ayu Galuh yang berandalan menjadi lebih baik. Saat Panji Watu Gunung menghadapi pasukan Jenggala yang dipimpin Senopati Socawarma, dia yang mengusulkan untuk mengirimkan hanya sedikit prajurit dengan alasan untuk menjaga keselamatan wilayah lain. Dia berharap Panji Watu Gunung kalah dan mati dalam perang itu. Namun ternyata Panji Watu Gunung malah pulang dengan membawa kemenangan. Ketika Senopati Empu Tandi menaklukkan Lasem, dia menghalangi usulan Mapatih Jayakerti agar Panji Watu Gunung yang berangkat memimpin pasukan Daha. Namun Senopati Ganggadara yang memimpin pasukan malah terbunuh dan Jenggala memperoleh kemenangan. Dengan sangat terpaksa, dia menyetujui usulan Mapatih Jayakerti.
Dan benar saja Panji Watugunung berhasil mengusir prajurit Jenggala setelah Senopati berpengalaman macam Empu Tandi harus tewas saat berhadapan dengan Panji Watugunung. Dan saat pemberontakan Adipati Gandakusuma, dia menolak balapati keponakannya yang diutus dengan berbagai alasan. Dia yang mengusulkan Panji Watugunung berangkat ke Kawali semata-mata hanya karena ingin Panji Watugunung terbunuh di sana. Namun bukannya terbunuh, Panji Watugunung justru mampu membuat ikatan politik dengan Prabu Dharmaraja lewat pernikahan dengan Dewi Naganingrum. Pun saat pasukan Daha berangkat ke Paguhan, dia pula yang membuat Prabu Samarawijaya hanya memberangkatkan 5.300 prajurit dengan alasan keamanan wilayah kota raja. Dan kini setelah pulang dan berhasil menumpas pemberontakan Adipati Gandakusuma, Panji Watugunung mendapat 3 pakuwon terpenting di wilayah putra mahkota kerajaan Panjalu. Itu sama saja dengan pengangkatan Panji Watugunung sebagai Yuwaraja atau Raja Muda di Daha walaupun belum diumumkan kepada seluruh masyarakat Daha. Dia akan semakin sulit untuk dikalahkan dengan kedudukan sebagai Yuwaraja ini. Prabu Samarawijaya dulu sangat mendengarkan segala nasihat dari Ranggawangsa. Namun kini Prabu Samarawijaya mulai menggunakan pemikirannya sendiri untuk menjalankan roda pemerintahan Panjalu. Mempengaruhi Mapatih Jayakerti jelas tidak mungkin, karena salah satu saudara Jayakerti diambil selir oleh Prabu Samarawijaya. Dengan tak sabar Ranggawangsa menunggu Paseban Agung ini selesai. Panji Watugunung tersenyum saat Prabu Samarawijaya memakaikan mahkota Yuwaraja kepada sang menantu. Tidak ada yang pantas menjadi Yuwaraja selain Panji Watugunung di antara keempat menantunya. Prabu Samarawijaya hanya mempunyai putri dan tidak memiliki putra, maka hak atas tahta jelas akan jatuh ke tangan putra mantunya yang paling berbakat. Permaisuri Daha dari Lasem, Dyah Kirana tidak memiliki anak, sedangkan dari para selir, hanya putri yang lahir, dan Ayu Galuh adalah putri sulung yang diangkat anak oleh Dyah Kirana. Suasana Paseban Agung benar-benar membuat perubahan besar dalam istana Daha. Para pembesar istana langsung memikirkan cara untuk menjalin hubungan baik dengan Panji Watugunung dan keluarganya. Bisa menjalin hubungan baik dengan Yuwaraja, berarti mengamankan kedudukan mereka sebagai bangsawan istana Daha. Mulai sekarang aku akan memanggil Dimas Panji dengan panggilan Pangeran Panji Jayengrana. Mulai pekan depan, Dimas Pangeran harus menentukan letak istana untukmu di wilayah kekuasaanmu. Aku tidak mau cucuku nanti masih tinggal menumpang pada Kakang Gunung Sari di Gelang-Gelang, ujar Prabu Samarawijaya sambil tersenyum tipis. Perintah Gusti Prabu adalah tugas saya. Terima kasih atas semua kebahagiaan yang sudah Gusti Prabu berikan kepada saya. Panji Watugunung segera menyembah kepada Prabu Samarawijaya. Raja Panjalu itu segera kembali ke singgasananya dan Panji Watugunung kembali ke tempat duduknya. Usai Paseban Agung dibubarkan, Panji Watugunung segera melangkah menuju ke Keputran Daha. Kelima istrinya menyambut kedatangan Panji Watugunung dengan penuh sukacita. Mereka sudah mendengar kabar bahwa Panji Watugunung akan diangkat sebagai Pangeran Daha. Itu berarti suami mereka akan menjadi Raja Panjalu selanjutnya. Selamat Kang Mas Pangeran, permaisuri keduamu memberi hormat, ujar Ayu Galuh sambil menunduk. Bicara apa kau ini Dinda? Aku masih tetap Panji Watugunung yang kemarin. Panji Watugunung tersenyum tipis melihat ulah istri keduanya itu. Sementara Panji Watugunung bercengkerama dengan istri-istrinya, Ranggawangsa memukul tiang rumah kediamannya dengan keras. Ini tidak bisa dibiarkan. Bocah kemarin sore itu akan semakin melunjak kalau kita berdiam diri saja, ujar Ranggawangsa geram. Tapi Gusti Ranggawangsa, sekarang kedudukan Panji Watugunung sudah kuat, tidak mungkin kita mencelakainya. Apalagi Gusti Putri Ayu Galuh sedang hamil. Mengusik Panji Watugunung saat ini sama dengan cari perkara dengan Gusti Prabu Samarawijaya, Demung Tantripala turut bicara. Akan ku cari cara Tantripala. Harusnya Wiramukti yang menjadi Yuwaraja tapi bocah itu tidak tahu apa-apa. Keponakanku itu benar-benar bodoh. Ranggawangsa duduk di kursinya dengan kasar. Kakek tua itu benar-benar pusing.
jika Wiramukti keponakannya yang menjadi mantu kedua Prabu Samarawijaya diangkat menjadi Yuwaraja, maka niatnya menguasai Panjalu dari balik layar akan mudah terlaksana. Tapi dengan diangkatnya Panji Watugunung menjadi penguasa Kadri, Watugaluh dan Kunjang, maka tujuannya semakin sulit tercapai. Dia menggeram penuh kebencian. Setelah 3 hari di Istana Daha, Panji Watugunung bermaksud untuk mengunjungi putranya Panji Tejo Laksono di Gelang-Gelang sekaligus memenuhi janji kepada Cempluk Rarasunti sebelum berangkat ke Kawali. Warigalit dan perwira pasukan Garuda Panjalu sudah kembali ke markas besar pasukan di Sanggur. Pagi menjelang tiba di Istana Daha, suara kokok ayam jantan bersahutan pertanda pagi telah datang. Meski cuaca masih mendung tapi tidak terlampau dingin seperti biasanya. Panji Watugunung baru selesai bersiap-siap saat Ayu Galuh datang menemuinya. Dia tidak mengenakan mahkotanya dan berdandan layaknya seorang pendekar. "Kang Mas Pangeran, aku punya sesuatu untuk anakku Tejo Laksono. Tolong berikan ya," ujar Ayu Galuh sambil memberikan sebuah buntalan kain kepada Panji Watugunung. "Apa ini, Dinda?" tanya Panji Watugunung segera. "Hanya baju anak-anak Kang Mas, hasil jahitanku sendiri. Awas kalau sampai Kang Mas tidak memberikannya untuk putraku," ancam Ayu Galuh sambil mengepalkan tangannya. Panji Watugunung segera tersenyum tipis. Dia begitu gembira saat Ayu Galuh menganggap Panji Tejo Laksono sebagai putranya sendiri. Dengan penuh perasaan, Panji Watugunung segera mengecup kening putri Daha itu segera. Dewi Naganingrum, Dewi Srimpi, Ratna Pitaloka dan Sekar Mayang datang dari arah belakang Serambi Keputran. "Kalian berempat, jaga baik-baik Kang Mas Pangeran Panji. Kalau sampai terjadi apa-apa, akan ku kejar kalian semua sampai ke ujung dunia sekalipun," ujar Ayu Galuh dengan lagak putri rajanya. "Cih, tidak perlu kau perintah, kami juga sudah menjaga Kakang Watugunung, putri liar," Sekar Mayang melengos kesal. Panji Watugunung hanya geleng-geleng kepala melihat tingkah kelima istrinya itu. Usai berpamitan, Panji Watugunung dan keempat istrinya segera melompat ke atas kuda mereka. Perlahan mereka meninggalkan Istana Daha menuju ke arah timur. Seorang prajurit penjaga keputran didekati oleh seorang prajurit berkumis tebal. "Mau kemana Gusti Pangeran?" tanya si prajurit berkumis tebal itu sambil menatap ke arah perginya Panji Watugunung dan keempat istrinya. "Gak tahu, tapi tadi aku dengar katanya mau mengunjungi putranya di Gelang-Gelang," jawab si prajurit penjaga. Si kumis tebal itu langsung manggut-manggut mendengar ucapan si prajurit penjaga. Si prajurit berkumis tebal yang merupakan mata-mata yang dipasang Ranggawangsa perlahan meninggalkan tempat itu menuju ke arah kediaman Ranggawangsa. Kakek tua berambut putih itu sedang duduk di kursi kayu rumahnya saat si prajurit berkumis tebal itu datang. "Sudah kubilang, jangan kemari kalau tidak ada berita penting," ujar Ranggawangsa ketus. "Ampun Gusti Penasehat." Gusti Pangeran Panji Jayangrana dan keempat istrinya meninggalkan Keputran. Mereka menuju ke timur. Penjaga bilang, mereka akan ke Gelang-Gelang. Si prajurit berkumis tebal itu menghormat. Bagus kerjamu. Terus laporkan jika ada hal penting yang terjadi di seputar Keputran," ujar Ranggawangsa sambil merogoh kantong bajunya lalu melempar sekantong kecil kepeng perak kepada si prajurit berkumis tebal. Mata-mata itu tersenyum tipis. Terbayang sebentar lagi dia akan menyabung ayam. Dia membutuhkan uang untuk berjudi. Segera si prajurit berkumis tebal itu menghormat pada Ranggawangsa dan mundur dari kediaman penasehat istana Dahanapura. Ranggawangsa segera melompat ke atas kuda dan menggebrak kudanya menuju pinggiran kota Dahanapura. Di sebuah rumah kayu yang dekat dengan hutan kecil, dia berhenti. Setelah menambatkan kudanya, dia masuk ke dalam. Sahabat pendengar setia Langit Bukit Menoreh ofisial yang berbahagia, sampai di sini dulu ceritanya. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Nantikan kelanjutan cerita ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan kelanjutan cerita ini, klik tombol subscribe channel ini
dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.